Talim kita hari ini sebenarnya bukan terkait makomat tapi terkait sifat. Makomat itu kepatang kalau di tasawuf tertinggi adalah ridho. Ya. Amaliyah ada amalan, tazkiyatun nafs kategorinya, amalan hati yang qanaah untuk rezeki kita. Jadi qanaah itu adalah sifat. Terkait dengan perkara rezeki, amalannya gimana qanaah? Ya. Pakai ya. Jangan diputus, nanti jadi negatif kata-kata itu untuk orang Minang. Ya kan? Qanaah. Qanaah. Qanaah itu bahasa mudahnya gini. Merasa cukup apa yang sudah ada. Ya. Betul, tapi nggak berlaku untuk jomblo. Udah cukup aja lah biarpun kita masih jomblo. Nggak bisa. Ya. Cukup bapak-bapak punya istri satu. Kalau masih ada kretek hati aja bapak nggak qanaah. Ya. Pengen 2, pengen 3, qanaah dulu. Maka Allah nyeret kepada yang untuk diqanaahkan, dibantu. Ini ada yang ngangguk. Alhamdulillah berarti. Mudah-mudahan nggak qanaah ya perkara istrinya ya. Satu aja cukup berat. Karena ada sifat adil yang mesti kita pegang. Setuju Pak? Ya? Setuju. Tidak berlaku itiraf. Itiraf itu dalam pengertian doa yang mengulang-ulang. Nanti Anda jelaskan. Berdoa hadirin lurus niat ridha Allah. Diawali ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar ikhwan. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa makrifat kita ridha Allah. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahar tahara tahil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wasilah ila hadiniya asolihi wa ila hadrati nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat. Wabil khusus ila ruhi juriyatihi. Wa khususon ila ruhi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu jande faqfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimat. Allahumma ya dafiyal baliyat.
Allahumma ya rafi'u darajat. Allahumma ya syafi al amrad. Allahumma ya mujibah da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin nafsakatil maut wa najata minan nari wa la fadil al hisab la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Rabbi sari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini untuk berthalibul ilmi dalam keadaan sehat sentosa. Iwan ya ma'a rahimakumullah, tentunya yang dirahmatin Allah. Ulama al-quroma ada, wa masyaikh anal-izza ada, wa bimuqaddimah murabil hadar mahat. Ya. Asyati tentunya Al-Fatah guru kita Sohibul Qadilah yang andung takzimi yang dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rezeki, ada yang tahu namanya rezeki Pak? Tahu ya? Rezeki itu bukan kepeng aja ya. Ya, harmonis rumah tangga juga ada rezeki, sehat juga ada rezeki, mati husnul khotimah juga ada rezeki. Setuju Pak? Rezeki bukan terkait hanya materi saja. Ya. Sudah diatur oleh Allah. Perkara yakin dulu, rezeki sudah diatur sama Allah. Ikhwan, hamba Allah. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Yakin? 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 Yakin ya? Rezeki sudah diatur sama Allah. Dan pasti manusia bisa memperolehnya dengan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar tidak boleh sendiri, harus digabung dengan tawakal. Ya? Kepada Allah tawakalnya. Tapi, nah ini nggak enaknya. Kalau ada tapi nggak enak ya. Tapi bukan tepi, tepi bisa terjun Pak. Tapi bisa ditutup lagi oleh Allah. Rezeki kita ditetapkan nih, tapi bisa ditutup sama Allah. Penyebab pintu-pintu rezeki ditutup oleh Allah, kita bicara pikirkan aja ke uang dulu. Karena banyak orang yang mengeluhkan susah mendapatkan rezeki. Itu pangkal pertamanya. Duduk. Terkait keretek hati. Kok bare mah. Tantangannya bare dapetnya. Pede itu boleh Pak. Boleh. Karena onde yo bare. Orang nikah tuh bare nak. Iyo mah. Rasailah jomblo tadi. Itu pangkal pertama. Kalau kita sudah yakin sama Allah, pasti pede kan? Jadi gini, akidah tauhid kita kepada Allah itu kurang nyecep tuh, nyecep jadi apa? Mantap gitu, gitu. Ya, kurang mantap Pak. Makanya kita kalau sudah yakin nggak boleh ada keluh kesah. Setuju? Kalau sudah yakin nggak boleh ada keluh kesah. Udah dah kesana, yakin aja. Kan orang sekarang pede aja, tapi pede yang berilmu. Ada pede nggak berilmu, terjun bebas lah dia. Karena pede banget terjun 10 meter aja, jangan tinggi-tinggi, jangan 110 meter, nggak pakai payung Pak, nukik pula lagi itu. Innalillahi dari bawah. Ya. Jadi walaupun sudah berusaha bekerja keras pagi hingga malam, pangkalnya tadi timbul keluh, dipersulit terus. Karena kurang pede sama Allah. Hebatnya tauhid itu Pak.
Allah sebenarnya tidak menyulitkan seorang hamba, tapi Allah maha cemburu. Ragu ente sama saya, kata Allah. Maka saya kasih setengah. Kan itu. Antum percaya kalau antum itu bakal dapat istri? Udah berapa lama? Berarti kita udah bisa baca. Nggak pede ente kepada Allah. Bukan nggak pede pada dirinya, nggak pede dia kepada kekuatan Allah. Jadi itu tauhid. Allah tidak menyulitkan seorang hamba, tapi Allah tidak mau dibuat ragu. Allah tidak mau kita mengeluh. Dan Allah tidak akan mengurangi rezeki seorang hamba. Tapi rezeki bisa tertutup karena perbuatan seorang hamba itu sendiri. Pertama, kekuatan akidah. Kalau masalah materi, tertutup rezeki itu oleh Allah, yang sudah ditetapkan status hambanya oleh Allah, yang tidak merubah rezeki, kecuali manusia itu sendiri yang merubahnya. Jadi udah ditetapkan Allah ini rezekinya 1 miliar. Ternyata orang itu dirubah menjadi 100.000. Jangan salahin Allah, karena kita yang merubahnya menjadi 100.000. Kok bisa begitu ya? Ya jelas penyebabnya tertutupnya pintu rezeki adalah karena kita salah persepsi. Kedua, umumnya terjadi karena faktor perbuatan, amal, maksiat. Ada kaitannya. Tapi dong banyak yang buat maksiat, kok dikasih rezeki, pindah agama. Hati-hati Pak, ada Islam tapi murtad loh. Rezekinya bagus. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan takut kepada Allah, maka Allah akan turunkan barokah dari langit. Tetapi apabila mereka hamba Allah mendustakan ayat-ayat Al-Quran, aturan syariat, membiarkan anak yatim, maka Allah akan mencabut rezeki kita. Quran kan jelas tegas. Jadi Allah itu mencabut barokah. Ingin banyak rezeki atau ingin rezeki yang barokah? Tentu yang barokah. Ya kan? Barokah itu apa sih? Sekarang ini, bapak-bapak sering berdoa panjang umur, pasti Allah kabul kalau doanya benar. Bersilaturahmi, sudah bersilaturahmi, pengen panjang umur, diperkuat, tidak ada musuh, panjang umur. Pengertian panjang umur apa, Pak? Jangan materi. Panjang umur itu artinya panjang kegunaan kita walaupun umur kita pendek. Tahu nggak? Sampai bermanfaat walaupun kita kalau perkara waktu itu kan sudah ketentuan Allah. Kita sering salah persepsi spiritual. Contoh gini. Bapak berdoa ingin panjang umur, banyak ayatnya yang terpikirkan apa? Umur kita sampai 100 tahun kan? Itu salah. Bukan begitu. Umur itu sudah ditetapkan Allah, nggak bisa digeser. Dan kita nggak ada yang tahu. Pengertian panjang tadi, walaupun kita besok 2 hari dicabut, tapi 2 hari itu kita panjang masalahnya menjadi selesai. Itu pengertian panjang. Duduk gak tuh? Mau gimana? Umur antum dipanjangin sama Allah 100 tahun. Tapi tiap hari antum dikasih ambeien umur hidup 100 tahun. Gimana ente? Nggak bisa jalan. Kacau Pak. Betul kan? Aduh kok ambeien. Ya maaf ya. Bukan karena nggak ada yang ambeien. Semua bakal kena ambeien loh kalau bermasalah. Jadi udah jelas. Kita sendiri yang sering menggeser rezeki itu. Maka bukan Allah yang menutupnya. Allah itu nggak ada maknanya maha dolim, nggak ada ya. Nggak pernah jolim Pak pada hambanya. Karena kita ini ciptaan Allah yang paling Allah suka. Maka paling sempurna kan. Kalau bapak-bapak suka dengan batu, ya. Keganggu sedikit bapak bersihin nggak? Bersihin, gosok. Bahkan nggak mau dikasihin ke orang kan. Betul kan? Pakaian den deh. Ada pula yang 2 miliar nggak mau dijual Pak. Pakaian den dari Andong.
Di barakeku, awak bercahaya seperti Nur Muhammad katanya. Iya, kira-kira begitu. Ya. Kenapa Allah cabut? Karena membiarkan anak yatim. Tadi ada di Quran. Jadi gini. Allah itu kadangkala kita sudah ahli ibadah, sudah sholat, sudah berdoa, tapi kesulit pula rezeki kita. Rezeki itu maknanya bisa luas, bisa terkait dengan masalah keuangan, masalah kerja, masalah jomblo. Nah, kata Quran yang di awal pertama disebutkan itu tauhidnya harus kuat. Tadi sudah disebutkan kan. Yang kedua, amalan secara hablum minannasnya, ya, disebut di Quran. Jangan biarkan anak yatim, langsung action. Langsung action. Cari aja Pak. Jangan dengar kabar ya, anak yatim bisa kaya sekarang ya. Cari ya. Sudah itu ramaikan masjid setelah Quran. Jangan nunggu orang. Ramaikan masjid itu arti kata kita pergi ke masjid. Ya. Sudah itu yang ketiga baru, jangan biarkan orang yang dekat sekeliling kita susah. Apalagi kita yang buat susah. 3 Pak tuh. Rezeki kita akan baik. Pertanyaan sekarang, lebih kuat dengan ikhtiar doa, apa lebih kuat dengan tadi? Lebih kuat dengan hal tadi. Pertama, pikirkan anak yatim, kuatkan akidah. Kedua, ramaikan masjid. Ketiga, jangan sampai orang lain susah terkait makanan. Sampai Pak? Maka Bapak nggak berdoa pun clear tuh, demi Allah. Itu kata Quran. Jadi paham ya? Persoalannya paham. Kenapa demikian? Karena kita harus bermanfaat kepada makhluk lain. Duduk. Duduk ya. Pasti Allah menolong kita. Seorang hamba selama hamba itu mau menolong sesama saudaranya. Quran. Ya. Antum sanggup membeli kendaraan, rumah dan rumah besar, rumah mewah. Sementara anak yatim dan fakir miskin tak makan, antum kena tuh di kendaraan. Kena tuh hak anak yatim. Apalagi mendengar kabar. Orang yang tidak membantu saudaranya maka digolongkan kepada orang, kata Al-Quran, tidak beriman. Paling dasar di muslim. Paling gawat Pak. Kalau udah ngelihat tidak ditolong maka dianggap tidak beriman, ya. Sampai ia sayang kepada saudara seiman sama seperti sayangnya kepada diri sendiri. Quran. Rambu-rambunya gitu. Saat seseorang rajin beribadah, saat kita rajin bersedekah, salah satu harapan biasanya apa Pak? Kelancaran rezeki. Bro, Bapak beribadah, Bapak ke masjid, rajin zikir, ikhlas. Ikhlas, enak aja ikhlas. Nggak apa-apa Pak, nggak ikhlas. Iya kan, takut neraka. Pengen rezeki. Jangan-jangan datang zikir gini pengen rezeki. Ikhlas. Emangnya wali? Ikhlas berat bro. Oh saya ikhlas nih ibadah, nggak ada tuh. Apalagi zaman sekarang, nggak ada yang gratis bro. Iya. Bener nggak? Iya kan? Yakin dong tuh, ikhlas itu berat loh. Ikhlas itu makomatnya di bawah ridho sedikit. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak ikhlas nggak apa-apa. Kalau udah ikhlas udah nggak perlu apa-apa, udah selesai tuh. Rajin beribadah, bersedekah, harapan kita biasanya adalah kelancaran rezeki dan usaha kan? Iya kan? Boleh nggak tuh? Boleh. Karena kita masih hidup. Kalau udah tinggi kan gini. Boleh nggak Anda takut neraka pengen surga? Orang yang udah tinggi nggak mau ngomong kayak gitu. Saya tidak pikirkan neraka dan surga, saya memikirkan ketemu dengan Allah kan gitu. Beda lagi makomatnya kita belum sampai situ. Beberapa orang yang rajin beribadah, bersedekah bisa saja tetap mengalami rezeki yang syarat. Setuju? Bisa nggak? Bisa. Seminggu ini Iwan Aidil putus nggak sholat? Mudah-mudahan nggak. Ya.
Rezekinya merasa seret nggak? Lancar? Alhamdulillah. Ngopi dulu. Kopi dulu, santai aja gitu. Interaksi aja semua kena loh. Anu tanya loh. Karena enak interaksi. Makanya supaya ini, karena gini ya, Iwan Andungnya aneh nih. Nggak ada yang berani nanya. Ya. Nah, jadi Andung pancing pertanyaannya. Ya. Nggak apa-apa, tanya aja. Anu bukan korin kok gitu. Nah, ada yang nyebut Andung korin nih katanya. Bisa aja rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah. Tetap mengalami rezeki yang seret. Bahkan usahanya tidak lancar. Misalnya mengalami bangkrut. Nah, sebab dari semua itu bisa jadi karena seorang sering mengucapkan satu perkataan ini. Amalan biasa tapi menjatuhkan semua ibadah kita tahunan ya, untuk perkara rezeki. Banyak ulama, banyak ahli ibadah, puluhan tahun pada akhirnya terjerumus maksiat dan dosa besar ya. Itu menunjukkan pentingnya orang itu berlindung pada Allah dalam beramal walaupun amal itu baik. Bapak zikir, amal Bapak ke masjid, tetap minta perlindungan kepada Allah. Jangan merasa jadi ulama, ya Allah tidak melindungi kita, tidak. Paham ya? Ya Allah lindungi kami walaupun kami beramal baik. Setuju Pak? Itu ya. Yang terjadi pada ulama atau ahli ibadah dikarenakan dalam ibadahnya seseorang sering mengucapkan perkataan yang sering menggiring perbuatannya pada sifat ujub. Tahu ujub? Ujub itu kan banyak. Merasa benar, merasa gua paling baik, merasa amalan gua pasti diterima. Itu ujub. Misalnya antum sholat merasa, ya Allah aku sudah sholat. Engkau menerimanya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang merasa kalau sudah sholat engkau Allah menerima sholat kita. Kalau sudah sholat, ya Allah, aku merasa sholat saya ini hanya engkau yang tahu. Apa Pak? Kira-kira apa maksud Andung ya? Nah, aku sudah zakat, mudah-mudahan engkau menerimanya. Pakai mudah-mudahan boleh. Yang membuat kamu berkata perkataan ini menjadi rohadun nafsi, ya, itu menjadi tertolak semuanya dan tidak menjadi makbul. Karena kita berkata aku. Aku itu bukan perkataan antum. Aku itu punya aku. Punya Allah. Perkataan aku. Amalan yang sering dilupakan, kalau menyebut aku, itu sering membuat ikhwan rawan tidak ikhlas. Setuju? Coba renungkan. Bapak-bapak kalau menyebut aku, baik itu ngobrol, itu sebetulnya tidak ikhlas. Sangat rawan sekali tidak ikhlas. Itu ruhani. Nah yang kita takutkan sudah menjadi kebiasaan. Ya, ini yang bahaya. Itu Andung ingatkan, ini terkait rezeki loh. Coba antum ingat dimulai dari Rob, terus mau tidak ikhlas itu sulit. Contoh, ya Allah, engkau mentakdirkanku bisa sholat. Engkau mentakdirkanku bisa zakat. Ini kurang pas. Mentakdirkan aku. Jadi coba berkata gini nih. Alhamdulillah ya Rob, saya bisa zakat. Enak mana?
Kalau berkata alhamdulillah ya Rob, saya bisa sholat. Ini sudah nggak kepikiran ingin diberi terima kasih atau ingin dapat surga kan? Kira-kira gitu kan? Iya kan? Berbeda dengan orang yang berucap sebagai berikut. Aku sudah sholat berkali-kali, rezeki tetap seret. Ada pula yang ngomong kayak gitu. Aku sudah berdoa terus loh. Tetap saja tokoku bangkrut. Kacau itu. Pokoknya kalau aku itu menyebabkan masalah. Karena membuat rohadun nafsi. Menyebabkan ujub. Kalau banyak mengatakan aku. Waden, awak, kalau indah den, kalau indah awak. Karena saya simkuring. Minang, Sunda, ya, Indonesia, bahasa Sunda simkuring. Simkuring to sholat. Aku sudah sholat. Alhamdulillah saya sudah sholat. Jangan ada aku. Ini perkara terkait dengan rezeki loh. Wah, nggak percaya. Ujub. Kalau banyak mengatakan aku. Coba antum pertama menyebut kata Allah. Misalnya, alhamdulillah saya diberi Allah. Atau Allah memberiku begini, memberiku uang banyak. Allah memberiku taufik mau berzakat. Enak mana Pak? Enak ya kalau Bapak dikasih uang besar, rezeki takajud. Alhamdulillah. Allah memberi taufik untuk kita berzakat. Itu perkataan wahyu, perkataan langitnya begitu yang dituntut oleh manusia. Ya. Kalau sudah berpikir berkata demikian, Pak, udah tidak kepikiran yang mau menyebut-nyebut amalannya. Nggak kepikiran. Setuju nggak tuh? Kira-kira gitu. Karena kebesaran Allah ini akan melumat ujub antum. Kalau Bapak besarkan Allah, Bapak dilumat ujub antum tuh. Habis. Kira-kira duduk ya. Jadi ini amalan ruhani yang sering kita lalaikan. Adab tapi mempengaruhi. Terhadap Allah ya, bukan terhadap manusia. Terhadap manusia juga bisa terpengaruh. Itulah sebabnya dalam semua zikir tidak ada ajaran kata aku. Gak ada. Semua zikir yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang menyebut waden. Gak ada. Ada apa? Waden gak ada. Gak ada zikir tuh. Ada gak bro? Gak ada ya. Ucapan itu kan zikir Pak. Kalau Bapak ngomong, apapun ngomong waden, ada kacau Pak. Siap-siap rezekinya gak barokah. Masalahnya selalu ada. Nggak percaya coba aja. Jangan pakai selendangku. Jadi ini adab kita ya. Kita sering dimainkan oleh Huda Korin tuh masalah itu Pak. Masuk ding gitu. Masuk itu. Jangan dianggap mudah tuh, sulit loh. Jadi tidak ada zikir Hamidutullah ada. Hamidutullah nggak ada. Saya memuji Allah itu nggak ada. Saya memuji Allah itu nggak ada. Yang langsung alhamdulillah. Terima dulu ya. Maknanya nanti ngerti. Bahkan ini diajarkan oleh seluruh agama. Hindu, Buddha. Makanya semua agama mengajari tidak menyebut aku. Beresiko Allah menyebut aku juga kan. Langsung diuji. Ya. Penyebutan kata aku hanya digunakan saat seseorang. Bukan nggak boleh. Saat seseorang, saat kita apa-apa. Ini harus menyebut aku.
Kira-kira apa Pak? Saat kita berbuat dosa. Halo? Bapak-bapak mabok. Ini aku yang mabok. Duduk. Duduk nggak? Kalau minta rezeki aku, maka rawan ujub. Setuju nggak itu? Renungkan itu tuh, renungkan. Zaman sekarang terbalik. Pas kita mabok buat maksiat, cari kesalahan orang, cari sebab. Gua stres, gua tertekan. Tambah 2 dosanya bro. Jujur dong, itu kena aku. Kalau berdoa ada kata aku, maka rawan tidak ikhlas dan ujub. Demi Allah tuh. Kan perkaranya sepele ini. Itu gunanya ilmu. Gunanya taklim. Omongan itu hati-hati Pak. Seperti kata-kata misal ila ruhi. Untuk siapa? Hadroti. Untuk siapa? Nggak tuh bahas dulu itu. Ya. Pengertiannya itu ada perkataan yang mesti disematkan pada orang itu, bukan kepada kita. Duduk nggak? Termasuk doa. Jadi menyebutkan kata aku hanya digunakan saat seseorang bersalah, melakukan hal buruk, kecuali masalah jelek, malah disuruh menyebut. Itu perintah Allah. Kalau masalah kamu berbuat jelek, sebut aku. Paham maksudnya ya? Astagfirullahaladzim, aku banyak dosanya, mohon ampun ya Rob. Boleh kan? Boleh kan? Dan harus begitu. Itu jujur. Benar kalau jelek, akuilah, biar tidak besar kepala bro. Tuh. Akui. Dengan Allah, jangan sekali-kali disamakan dengan manusia. Kalau sidang ente nggak ngaku ya nggak apa-apa. Syukur-syukur pinter ente, lepas. Kalau sama Allah, ngaco ente. Diujinya deh, karena sayang aja Allah diulur-ulur ya. Nggak percaya sudah lah. Jadi udah paham ya, untuk itu hindari menyebut kata aku dalam berdoa kepada Allah selain menyebut kesalahan atau hal-hal jelek. Paham? Paham ya? Nah, sekarang Andung jelaskan ya, kenapa tidak menyebut aku? Kenapa? Secara lebih hakikat. Kenapa? Karena aku itu ada sirnya. Ada rahasianya. Ada kata al-asma yang sangat sir. Sangat rahasia. Apa itu sirnya? Membuang hadun nafsi. Ujub merasa kita punya. Itu punya Allah. Duduk. Itu sirnya. Siapa yang punya ini? Itu hudun nafsi. Nggak boleh kita pegang, maka disebut jangan pakai selendangku. Masalahnya ke sini. Yang sering pakai selendang ini sering lupa kita. Kalau indah waden nggak selesai. Kacau ini. Ini bukan bahasa ego loh. Ya. Kamu berkata aku. Itu dihentikan kecuali mengaku dosa. Baru benar. Kalau perbuatan yang sudah benar, ditambah berkata aku, maka alamat banyak menuntut. Setuju logika? Kamu sudah benar perbuatannya, ya, tapi ditambah dengan aku, insya Allah kamu banyak menuntut. Pusing nggak nih? Nggak ya? Renungkan aja. Pasti banyak menuntut. Kata Al-Hikam, Hikmah Ibnu Athaillah. Dalam kitabnya Hikam, kamu kok menuntut pahala pada zat yang memberi hadiah. Wajar nggak? Menuntut ya pahala pada zat yang memberi hadiah. Wajar nggak Pak?
Enggak wajar. Ahli ibadah sekalipun bisa kehidupan ekonominya tidak pernah membaik, bisa. Karena sering salah dalam pengertian tadi. Allah sungguh menjamin kehidupan orang-orang yang berahli ibadah, betul. Bahkan rezeki bisa datang dari hal yang tidak terduga, betul. Namun ada satu perbuatan yang bisa membuat semua amal ibadah tak bisa menjadikan seseorang lebih baik hidupnya. Karenanya setiap doa yang dipanjatkan seseorang pasti terdengar oleh Allah. Namun tidak semuanya bisa diberikan. Kadang Allah tidak memberikan rezeki itu karena tahu kalau dikasih bisa jadi bahaya. Agak lapang ya. Agak lapang ya. Enggak menuntut ya. Enggak menuntut ya. Ada seorang sangat rajin ibadah, bahkan setiap azan berkumandang langsung ke masjid untuk sholat, luar biasa deh ibadahnya. Temenan dong. Ya. Temenan dong. Orang mana aja nih sebut orangnya. Ya. Luar biasa deh ibadahnya. Bagus. Akan tetapi orang itu keadaan ekonominya kok pas-pasan aja. Luar biasa deh ibadahnya. Bahkan untuk makan seharian kadang-kadang dibantu oleh istrinya jual-jual jilbab. Ya. Susah deh. Dari hal tersebut, Anung bertanya ya, apa sebabnya orang itu belum dibukakan rezekinya Allah? Karena anggapan kita orang itu kan sangat soleh. Ya kan? Ya. Hal tersebut baru dapat dijawab 7 tahun setelah Andong ajak ikut dakwah. Kebetulan beliau yang merental mobil dan merental ke orang. Dan di jalan bertemu dengan mobil ugal-ugalan. Mobil yang Andong ada di situ dipotong. Mengakibatkan goyang mobilnya. Andong langsung ngomong, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah kasih hidayah. Andong ngomong gitu. Akan tetapi teman Andong itu marah-marah dan mencaci maki mobil yang ugalan itu. Semua macam dikeluarkan sampai kebun binatang keluar. Kesel karena dikepot. Amalan biasa aja Pak. Waktu dia dicaci maki orang yang ugal-ugalan itu, di situ Andong merenung, dapat ilmu, dapat jawaban dari Allah atas apa yang membuatnya penasaran tadi. Kenapa orang itu sulit dikasih rezeki, padahal ahli ibadah. Mobil ini masih sewa, rental, dia sudah caci maki orang. Bagaimana kalau dia pakai mobil Mercy, contohnya? Ya, habis semua orang caci maki ya. Betul kan? Itu mengakibatkan rezeki jadi salah. Walaupun kita ahli ibadah, omongan, kalam doa. Tapi Pak, bukan nggak boleh ngomong. Ya. Ternyata Allah belum membuka rezekinya karena dalam keadaan pas-pasan dia bisa taat, walaupun ahli ibadah sekalipun. Itu pas-pasan kalau disebut. Setiap manusia sudah dapat dipastikan tidak luput dari salah dan dosa selama hidupnya. Setuju? Ya. Setiap hari manusia selalu dikelilingi antara dosa dan pahala. Setuju? Kita hidup ini dikelilingi dosa, pahala, dosa, pahala. Tinggal remnya mana yang cakram, dia pemenangnya. Betul kan? Ada orang yang tidak melakukan apa-apa, namun juga berpotensi memiliki dosa. Termasuk diam di tempat duduk pun juga berpotensi menjadi orang berdosa. Makanya dengan manusia jangan melihat fisik rupanya. Berprasangka baik aja. Diam juga kita bisa berpotensi dosa. Setuju Pak? Itu Quran. Ini ajaran sudah lebih tinggi lagi nih loh. Ya. Diam aja antum bisa berpotensi
dosa. Bahkan lebih besar dosa dari perbuatan. Wah, ngeri juga nih. Gimana nih yang ngajian dulu? Emang itu benar? Terlebih jika orang tersebut merasa seperti ini di segala suasana. Khususnya Iwan YMA agar tidak merasa seperti ini ya. Seperti apa dong? Nanti dulu ya. Sabar. Kaji itu sabar. Kira-kira seperti ini ya. Orang berdosa identik dengan orang yang salah melakukan sesuatu. Umpamanya, orang kan identiknya gini. Lupa sholat, dosa. Minum minuman keras, dosa. Narkoba, dosa. Berzina, dosa. Ya, betul kan? Identiknya itu kan? Namun ada orang yang tidak melakukan itu semua, tapi masuk dalam kategori berdosa. Dia tidak zina, dia tidak nyabu, dia tidak melakukan, tapi tetap dosa. Manusia itu kan tempatnya dosa dan khilaf, Pak. Kita diciptakan itu tempatnya dosa dan khilaf. Saya nggak ada dosa, saya nggak pernah khamar, saya nggak pernah narkoba, saya nggak pernah nyabu, saya nggak pernah zina. Ternyata kalau antum ngomong kayak gitu, dosamu adalah ketika kamu merasa tidak pernah melakukan dosa. Demi Allah. Kalau antum merasa kamu tidak pernah melakukan dosa, maka antum sudah berdosa. Aduh, bingung ngaji. Bingung gak ngaji Bandung nih? Nah makanya diem juga bisa berdosa. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak pernah memiliki dosa, gawat, Masya Allah. Apapun sejatinya, ulama beken, ahli juhud, wali sekalipun kata Nabi, dia telah berbuat dosa saat itu juga. Gimana? Mainnya rasa. Ya. Maka barang siapa yang berkata saya tidak pernah salah, saya tidak pernah khilaf, saat itu antum langsung dibuat khilaf dan salah. Tunggu aja waktunya. Gimana nih? Ini udah perkara yang dalam ya. Udah perkara yang dalam ya. Kemarin masih cetek. Keplek di atas. Ini udah ke dalam loh. Hati-hati loh. Hampir setiap orang menginginkan rezekinya berkah. Setuju? Iya kan? Pengen berkah. Hati-hati, diam kamu jangan sampai jadi dosa. Ya. Walaupun gajinya kecil, tapi ternyata cukup untuk hidup bersama anak istri, mau itu berkah. Di samping itu sebagian besar orang ingin rezekinya ditambah. Betul kan? Normal bro. Pengen berkah walaupun kecil, tapi juga kita pengen ditambah kan? Normal kan? Lah iya. Iwan Acan aja walaupun pas-pasan tapi tetap aja pengen ditambah kan? Ya Andung juga pengen ditambah kok. Biasa saja. Ditambah itu hak manusia. Bertambah rezeki itu bukan serakah loh. Saranan doang. Jangan melakukan satu hal. Kalau pengen berkah, rezeki terus ditambah, satu hal. Jika tidak ingin selamanya rezekinya tidak berkah dan tidak bertambah, satu hal yang bisa membuat rezeki tidak berkah atau tidak bertambah. Nah, putar dulu dong. Nah, ngopi dulu lah. Nah, ngopi dulu kok kaku kayak gini sih. Apa kira-kira? Bapak pengen rezeki bawa berkah. Sudah itu pengen ditambah. Apa kira-kira? Sakete selah. Jangan marah so indah cukup. Hilangkan merasa tidak cukup. Mulai hari ini. Parah benar nih jahlun sudahnya. Mbak kondong nyebut jalun, ada itu merasa nggak cukup, maka nggak berkah rezekinya, maka ada ditambah. Allah itu kunci rahasianya itu. Semua makrifat ngajarin gitu. Jangan merasa tidak cukup. Bahasa Qurannya apa? Qanaah, itu kajinya. Qanaah itu
Qanaah itu semuanya cukup. Jangan disandarin semuanya ya. Jomblo itu nggak boleh dipakai ini. Bener nggak? Wah, gua qanaah aja biarpun jomblo. Nggak bisa. Nggak bisa, bro. Belum dapat kerja jangan sandarkan ke sini. Oh, gua biar aja nggak dapat, qanaah aja lah. Nggak kerja juga, gua merasa cukup. Nggak bisa kan? Ya untuk apa dikasih atribut sama Allah? Ya, nggak berguna. Ya basi dong. Ya nggak? Harus nikah. Jadi qanaah juga ada tempatnya. Setuju? Tapi kalau sudah ada amanah, ya, sering nggak berkah, sering tidak bertambah, karena kita sering merasa tidak cukup. Itu bahasa Quran ini namanya qanaah. Duduk ya. Poin. Kalau menerangkan ridho itu qanaah dulu. Tanya, Bapak qanaah? Kan udah paham tuh. Jujur ya, kalau nggak jujur langsung Bapak sariawan. Mau? Bener ini? Iya, doang ambo alun bisa qanaah. Berat itu qanaah. Karena kita ada hawa nafsu. Iya kan? Qanaah itu harus jujur, sama dengan ikhlas, betul kan? Sama dengan ridho. Merasa cukup nih, bapak-bapak dikasih yang hitam. Jujur aja nih. Ya. Merasa cukup Iwan Acendra dengan istrinya Ibu Suzi. Ya. Kalau menyebut udah qanaah, saya merasa cukup nungkikuy lah. Ngelihat yang mulus-mulus aja masih seneng dah. Qanaah tuh belau namanya tuh. Apa ya? Kira-kira gitu. Qanaah itu berat, itu tandanya berat. Yang duduk juga berat. Betul kan? Berat, itu makanya yang sampaikan. Jadi kalau pengen berkah, pengen bertambah, merasa cukup apa yang sudah ada. Berat, bro. Itu udah mendekati ridho loh. Tek ridho loh. Jangan merasa tidak cukup. Qanaah lah kata Nabi. Merasa cukuplah dengan gaji yang lu dapetin. Maka dari itu penting bagi seorang belajar tentang mengatur keuangan. Baru ilmu konvensional. Sambil berusaha mengupgrade skill untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Kesana dulu. Gaji yang ada harus disyukuri, setuju kan? Tapi nggak boleh dia mentok, betul kan? Skillnya harus dinaikin. Karena kalau lu udah nggak merasa bersyukur, maka lu akan sulit bersyukur demi Allah. Kalau sudah merasa nggak bersyukur, maka dijamin sulit di antum bisa bersyukur. Walaupun antum siap hari nyebut alhamdulillah, nggak dinilai. Selamanya rezeki itu nggak akan berkah dan nggak akan nambah. Nggak percaya ya sudahlah, nggak percaya dua bangkang aja. Gitu. Marah lagi? Enggak. Pola berpikir kita dalam beragama memble. Banyak yang memiliki harta, banyak, namun jarang memiliki sifat mulia, yaitu qanaah. Udah ada harta, qanaah nggak ada. Padahal ajaran tertinggi qanaah, jenderalnya itu sifat adalah qanaah, bro. Apa sifat tertinggi dalam syariat? Qanaah. Tempel terus qanaah. Tuh, merasa cukup dengan nikmat Allah, setuju? Bahwa itu yang terbaik untuk kita, setuju? Ya. Bapak dapat jadi orang Padang, setuju? Ada orang pengen, kenapa gua nggak jadi orang Arab ya dekat Mekah? Ngaco nih orang. Supaya tiap hari bisa ke Mekah katanya. Emangnya kalau udah di Arab nggak maksiat ente? Ya. Allah yang tahu kan? Udah antum jadi orang Lubu Alung, jadi orang Pariaman, itu yang terbaik untuk antum. Itu qanaah. Siap nggak begitu? Oh, jadi kalau gitu pasif dong. Bukan pasif. Nggak pasif. Itu nikmat Allah sudah pas.
pas. Walaupun kita ada ikhtiar mencari yang pas, tapi kalau baut ke-7 kita kasih baut 10 yang nggak pas los, ya nggak bisa. Ikhtiar boleh, yang susah kan cari yang cocok. Cocok itu sebenarnya qanaah, bro. Cukup nggak nih nikmat Allah? Ya kalau kita orang Piaman jangan minta orang Afghanistan bro, yang putih lagi. Nggak qanaah itu bro, alurnya beda ya. Itu deh. Iya kan? Ya. Jika seorang muslim meraihnya sifat ini, ia seakan-akan memiliki dunia seisinya, kata Nabi. Kalau antum sudah memiliki sifat qanaah, antum sudah merasakan memiliki dunia dan isinya. Quran. Di dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat yang mengharuskan kita memiliki sifat qanaah ini. Kalau di Torekot mengejar kepada ridho. Apa namanya? Ridho. Kalau prakteknya adalah Quran menyuruh syariat menyebutnya qanaah. Miliki seserius mungkin, merasa tidak memiliki. Apakah itu qanaah? Merasa tidak memiliki itu bukan qanaah, Bo. Ya. Qanaah itu adalah merasa tidak memiliki, itu sifatun juhud. Di bawah qanaah. Sifat juhud sederhana nantinya. Tapi kalau qanaah merasa cukup apa yang sudah ada. Duduk. Bedanya beda. Jauh. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengharuskan kita memiliki sifat qanaah. Di antaranya 1. Allah berfirman, Quran surat Hud ayat 6 dibaca Ikhwan. Itu dia, bukan kata Andung ya, kata Allah ya, dibaca.